Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan penonton yang budiman, dari langit membaca dunia. Sudah umum diketahui kalau tujuan ibadah puasa adalah pelakunya menjadi orang bertakwa. Pengertian orang bertakwa dalam kitab suci Al-Quran di antaranya ialah mereka yang percaya kepada yang gaib, menunaikan sembahyang, mengeluarkan sebagian rezeki yang diperoleh untuk umum, beriman kepada wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan yakin terhadap akhirat, kehidupan sesudah mati. Pada bagian lainnya Al-Quran menjelaskan tentang orang bertakwa, yaitu mereka yang beramal sosial dalam keadaan lapang maupun sempit. Mereka yang mampu menahan amarah. Mereka yang pemaaf. Mereka yang kalau melakukan kesalahan segera menyadarinya. Dan mereka yang gemar melakukan kebaikan. Pemirsa yang budiman, sekiranya sifat atau ciri orang takwa sebagai yang dilukiskan oleh Al-Quran di atas dan menjadi tujuan ibadah puasa, maka setiap kali ibadah puasa selesai dilakukan akan meningkat kualitas masyarakat bangsa kita, di mana ada warganya telah menunaikan ibadah puasa. Sehingga jika ada pertanyaan, bagaimana pengaruh dan hasil ibadah puasa Ramadan? Maka jawaban saya ialah, jadikan saja hal-hal yang disebutkan Al-Quran di atas tadi sebagai indikator suksesnya ibadah puasa. Misalnya, keberimanan kepada Tuhan semakin tebal, kepedulian sosial semakin nyata, kemampuan kendali diri semakin kuat, kebaikan-kebaikan semakin menyebar, sikap keridaan menerima keberbedaan agama-agama, dan seterusnya. Itulah tanda bahwa ibadah puasa memberi pengaruh yang positif. Pemirsa yang budiman, tidak perlu berbincang tentang salat tarawih, salat sunat lainnya, mengundang berbuka puasa mungkin sampai 2-3 kali selama Ramadan, bersedekah uang dan barang kepada warga, beriktikaf di hari-hari akhir Ramadan, penantian keberkahan Lailatul Qadar, sampai melaksanakan acara halal bihalal dan sebagainya yang sudah dilakukan. Tapi sangat berkemungkinan pada Ramadan tahun ini sulit kita lakukan lagi. Sebab berhasilnya semua itu cukup diukur pada indikator ketakwaan sebagai diterangkan oleh Al-Quran. Tentu ada rasa prihatin kita bila bisa direkam kembali wacana tulisan ucapan yang berlangsung di bulan puasa yang lalu, yang diantaranya bertolak belakang dengan ciri-ciri ketakwaan yang disebutkan oleh Al-Quran. Keprihatinan kita makin dalam jika diingat bahwa wacana, tulisan, ucapan yang berlangsung di bulan puasa itu yang mengandung kebencian dan permusuhan, yang berselisih dengan tujuan ibadah puasa, dilakukan oleh bukan orang awam, tapi oleh tokoh atau elit yang terkenal. Jadi, sesungguhnya tidak terlalu sulit mengukur keberhasilan ibadah puasa. Setiap orang berpuasa bisa mengukur dirinya. Ukur saja diri kita masing-masing dengan kebertakwaan yang disebut oleh Al-Quran tadi. Pemirsa dan penonton yang budiman, seperti yang saya singgung tadi, pada Ramadan tahun ini, semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan pada Ramadan yang lalu, mungkin tidak akan kita lakukan seperti itu lagi.
Tapi bukan berarti tidak kita melakukannya. Hanya karena kita terhambat, terganggu oleh pandemi COVID-19. Berbuka puasa tetap bisa dilakukan dengan cara online, mengirim kepada orang-orang yang memerlukan buka puasa itu. Bersedekah, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain daripada itu. Semuanya bisa dilakukan. Teknologi, sistem online, dan berbagai cara yang cerdas sudah kita lihat dilakukan oleh orang-orang, khususnya ketika menghadapi bulan Ramadan ini. Artinya, semua yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan pada waktu-waktu yang lalu bukan dibatalkan karena pandemi COVID-19, tapi kita laksanakan dengan cara yang lebih canggih dan lebih cerdas. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.